Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan tutorial ruqyah kali ini tentang bagaimana saya menangani pasien yang kesurupan. Bila pasien kesurupan, ingatlah bahwa pada akhirnya tujuan dari ruqyah itu adalah untuk mengupayakan keluarnya jin atau sihir dari tubuh pasien. Ketika pasien kesurupan, saya biasanya akan memilih dua opsi. Yang pertama, mengusirnya secara langsung, atau yang kedua, mendakwahkan Islam kepada jin lalu menyuruhnya pergi setelah dia menerima Islam. Saya bersikap fleksibel dalam hal ini ya, dalam penerapannya kepada pasien saat meruqyah. Namun saya lebih suka dan lebih mengutamakan dakwah kepada Islam hampir di semua situasi ketika pasien mengalami kesurupan. Apabila jin yang menguasai pasien tidak mau menerima Islam dan tidak mau pergi setelah didakwahkan secara baik-baik, atau bila mereka sudah melakukan kerusakan pada jasad pasien maupun kehidupannya, maka saya akan berdoa kepada Allah agar dia binasa. Baik, kita mulai yang pertama, mengusir jin secara langsung. Bagaimana cara mengusir jin secara langsung? Jika Anda pikir tidak perlu untuk mendakwahkan Islam kepada jin dan hanya menginginkan dia untuk keluar dari tubuh pasien, maka bersikap keraslah padanya. Ya, harus bersikap keras. Katakan padanya, "Ukhruj ya adu Allah." Keluarlah wahai musuh Allah. Bacakan padanya ayat kursi berulang-ulang atau adzan, ya, atau ayat-ayat yang bercerita tentang azab atau siksa neraka. Seperti itu saja. Kalau sekedar ingin mengusir atau mengeluarkan jin dari tubuh pasien, ya hanya seperti itu, wallahu a'lam. Yang kedua, mendakwahkan Islam kepada jin. Ketika kita menyerang jin dengan membentak dan memerintahkannya untuk keluar dari pasien, maka saat itu dia akan bersikap defensif. Jin akan bersikap defensif dan akan mengatakan segala jenis kebohongan dan strategi untuk menyembunyikan dirinya. Jika Anda ingin efektif, Anda hanya perlu membaca Al-Quran dan membakarnya sampai dia meninggalkan tubuh pasien tanpa mencoba untuk berbicara dengannya. Jika jin berbicara, itu adalah kesempatan untuk memperbaiki situasi. Anda harus mencoba memahami sudut pandang jin. Ketika dia dikirim dengan mantra, ya, itu bukan salahnya. Jin bisa jadi baik atau buruk. Seringkali dia tidak ingin berada di badan pasien. Bahkan mungkin dia tidak menyukai misinya tersebut. Terkadang dia diancam untuk menyelesaikan misi, atau keluarganya disandra misalnya, wallahu a'lam. Tapi di sebagian besar keadaan jin itu buruk dan menikmati misinya dan melakukan lebih dari yang diminta. Misalnya, jin dikirim oleh penyihir untuk menceraikan seorang wanita dengan suaminya. Selain menimbulkan kebencian di antara pasangan ini, dia juga mengambil keuntungan secara seksual biasanya pada wanita tersebut dengan membuatnya sering masturbasi atau sering datang dalam mimpi dan mengadakan hubungan intim, hubungan seksual. Bila kita berniat mendakwahkan Islam kepada jin, kita tidak boleh bersikap kasar, tetapi mencoba memahami mengapa mereka melakukan semua ini untuk menanganinya dengan baik. Anda harus menunjukkan akhlak yang baik sebagai seorang muslim, sebagaimana Anda sedang berdakwah atau mengajak kepada seorang pendosa. Bersikap tawadhu, ya, merendah sesuai batas syar'i, ya, sesuai batas syar'i dalam rangka menunjukkan indahnya seorang muslim pada mereka. Namun tetap berwibawa, ya. Ini harus dijaga. Kita tawadhu tapi harus tetap berwibawa di hadapan jin itu. Dan percaya diri dengan kekuasaan Allah yang coba Anda perlihatkan kepadanya melalui bacaan Al-Quran yang akan Anda bacakan. Mendakwahkan Islam kepada jin itu tidak mungkin
ya, tanpa berbicara. Maka mau tidak mau, Anda harus berdialog dengannya. Jika jin berbicara pada Anda, jangan percaya perkataannya secara 100%. Kemudian jangan pernah bertanya, siapa penyihir yang mengirimmu dan siapa yang menyuruh sihir ini dikerjakan. Ya, ingat, Anda berbicara sebatas agar menemukan alur masuk untuk mendakwahkan Islam, bukan untuk mengorek informasi yang tidak berguna bagi kesembuhan pasien atau informasi yang tidak relevan dengan kasus pasien yang Anda tangani. Ingatlah, semakin lama pasien kesurupan, semakin terkuras energi tubuhnya sehingga pasien akan semakin lemah. Maka hindarilah pertanyaan tidak berguna seperti siapa namamu, berapa umurmu, dan yang semisal dengan itu. Ya, wallahu a'lam. Terkadang jin takut pada peruqyah karena mereka tahu bahwa mereka akan dibakar. Ya, pada umumnya kan seperti itu. Nah, Anda harus meyakinkan mereka dengan mengatakan, jangan takut. Saya tidak ingin menyakitimu, saya hanya ingin membatalkan mantranya sehingga kamu akan bebas dan orang ini akan sembuh atas izin Allah. Jin juga takut pada penyihir yang mengirimnya, maka katakanlah, jangan takut, saya tidak ingin menyakitimu, malah saya ingin membantumu dengan izin Allah. Kita batalkan sihirnya dan putuskan ikatannya, lalu kamu ikut saya masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam, Allah akan melindungimu, ya, sehingga penyihir itu tidak akan mampu membahayakanmu. Itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jin kafir perlu diberitahukan dua hal. Yang pertama, bahwa Islam adalah agama yang benar. Yang kedua, mengajaknya masuk Islam. Bacakan kepadanya ayat-ayat ini. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ya, inna ad-dina 'indallahil Islam, itu surah Ali Imran ayat 19. Dibacakan berulang-ulang supaya dia faham. Kemudian bisa juga membacakan surah Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Itu dibacakan kepadanya. Kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian bisa juga kita tambahkan surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, dan seterusnya. Ya, surah Al-Baqarah ayat 28. Apabila dia tidak mengenal Allah, nah, bacakan ayat ini. Allahu nurus samawati wal ard, yaitu surah An-Nur ayat 35. Bacakan berulang-ulang. Atau walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'aw wa karhaw wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Itu surah Ar-Ra'd ayat 15. Kemudian kita bacakan surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24, ya. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada, dan seterusnya. Dibacakan berulang-ulang. Apabila dia diberi tumbal atau sacrifices sebagai upah mengerjakan sihir, maka bacakan ayat ini. Diniatkan untuk membatalkan tumbalnya, ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Yaitu surat Al-Ma'idah ayat 3. Dibacakan berulang-ulang. Kemudian juga surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Apabila dia takut tukang sihir, maka bacakan ayat ini, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Bacakan berulang-ulang, ya, bahwa Allah akan menolong orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Nah, itu dibacakan berulang-ulang supaya dia faham. Apabila dia terikat di badan pasien atau dia terikat di media sihir, maka bacakan surah Al-Anbiya ayat 30 dengan diniatkan agar
itu terputus, agar ikatannya itu terputus, ya. Awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Nah, fafataqnahumanya itu diulang-ulang, diniatkan supaya itu terputus, ya, terlepas, terputus. Apabila dia ragu masuk Islam, maka jelaskan padanya tentang balasan bila masuk Islam. Nah, ini banyak, pokoknya ayat-ayat yang bercerita tentang surga, ya, tentang balasan orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang biasa saya baca itu surah Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan seterusnya. Itu. Apabila dia tidak mau masuk Islam karena takut terbakar, katakanlah, ya, jelaskan bahwa rasa panas dan terbakar saat mendengar Al-Quran atau adzan itu karena dia kafir, karena masih kafir. Apabila sudah masuk Islam, maka tidak akan terbakar lagi. Apabila dia tampak bingung atau ragu setelah mendengarkan dalil yang Anda sampaikan, katakan padanya, saya akan berdoa dan minta kepada Allah agar memberimu hidayah. Bacakan ayat ini, ya, diulang-ulang, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, itu diulang-ulang. Atau bisa juga membacakan surah Al-Baqarah ayat 26, ayat 269. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Diulang-ulang. Apabila dia jin yang punya kedudukan dan takut terhina bila masuk Islam, katakanlah bahwa masuk Islam malah akan membuatnya mulia, ya. Bukan malah terhina. Bacakan innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah, yaitu surah Al-Bayyinah ayat 7. Apabila dia raja atau seorang panglima kerajaan, maka katakanlah, semoga setelah masuk Islam Allah menguatkan kerajaannya atau kedudukannya dalam Islam. Kita bacakan wasyadadna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal khitab, yaitu surah Sad ayat 20. Kemudian inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa, yaitu surah Al-Kahfi ayat 84. Apabila karakternya seperti hewan dan tidak bisa bicara, maka mintalah kepada Allah agar membuatnya bisa berbicara untuk mengucapkan syahadat nanti, ya. Bacakan antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'in, itu surah Fussilat ayat 21. Apabila dia tetap tidak mau masuk Islam, katakan padanya, balasan kekafiran itu adalah neraka Jahannam. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun, itu surah Yasin ayat 63 dan 64. Kemudian bisa juga dibacakan surah Al-Jin ayat 15. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba, ya, dibacakan berulang-ulang itu sebagai peringatan kepada dia. Apabila dia mengikuti iblis, maka katakanlah bahwa iblis itu menipu mereka dan sebenarnya dia adalah musuh. Nah, kita bacakan surah Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqq, dan seterusnya. Kemudian wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, dan seterusnya. Itu surah Al-Kahfi ayat 50. Apabila dia loyal dengan tukang sihir, suruh dia beriman kepada Allah dan meninggalkan tukang sihir. Kita bacakan ittabi' ma wahya ilaika min rabbika la ilaha illa huwa wa'rid 'anil musyrikin wa'rid 'anil musyrikin. Nah, tinggalkan, berpalinglah dari tukang sihir, dari orang musyrik, yaitu maksudnya si tukang sihir itu. Itu surah Al-An'am ayat 106. Apabila jin sudah yakin untuk masuk Islam, pimpinlah dia mengucapkan syahadat.
Apabila jin sudah masuk Islam, biasanya saya akan mendapati 3 hal. Yang pertama, karakter jinnya berubah. Dia menjadi lebih tenang dan sopan. Kalau yang awalnya misalnya beringas atau awalnya itu ketawa-ketawa genit, setelah masuk Islam tuh biasanya dia berubah karakternya. Yang kedua, bacaan Quran tidak lagi membakarnya. Dan yang ketiga, biasanya dia berkata badannya berubah jadi terang atau bercahaya atau jadi bersih. Ya, itu wallahu a'lam. Setelah jin mengucapkan syahadat, secara zahir dia telah menjadi muslim, ya. Jin yang sudah mengucapkan syahadat secara zahir dia telah menjadi muslim, tapi dia belum punya iman. Ya, dia belum beriman, baru masuk Islam kan? Makanya suruh dia bergabung dengan jin muslim untuk ikut mereka beribadah dan belajar tentang Islam. Nah, untuk itu saya biasanya meminta jin pergi ke masjid. Nasihati dia agar jangan pernah mau bekerja sama lagi dengan para tukang sihir atau kembali mengikuti iblis, ya. Jika setelah masuk Islam, biasanya jin akan keluar dengan sendirinya. Dia akan keluar dengan sendirinya. Namun bila tampak sulit, biasanya saya minta kepada Allah agar dia dimudahkan keluar. Kemudian saya membacakan surah Yasin ayat 83 biasanya. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Itu diniatkan supaya dia itu keluar dari badan pasien dengan mudah. Kadang sihir yang dibuat kepada pasien melibatkan beberapa jin, ya, banyak jin, tidak hanya satu. Setelah jin pertama masuk Islam dan keluar, biasanya saya minta kepada Allah agar jin yang masih ada dan bersembunyi di tubuh pasien hadir untuk diajak masuk Islam. Saya bacakan walahu masakan fil laili wan nahari wa huwas sami'un alim, yaitu surah Al-An'am ayat 13. Apabila saya curiga ada jin yang keluar melarikan diri untuk kembali menyerang pasien setelah ruqyah selesai, saya akan minta kepada Allah agar dia dikembalikan untuk membereskannya. Maksudnya untuk diajak masuk Islam lagi, itu ya. Biasanya saya membacakan wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba, yaitu surah Al-Jin ayat 12. Ketika jin telah hadir atas izin Allah, maka ulangi dakwah kepada Islam, ya, sebagaimana yang dijelaskan di awal tadi. Seperti awal, kita ulangi lagi. Apabila jin beragama Nasrani, maka katakanlah bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah. Ya, innad dina 'indallahil Islam, diulang-ulang dibacakan itu. Kemudian bacakan kepadanya surah Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan surah Al-Maidah ayat 73, ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah, dan seterusnya. Diulang-ulang sampai dia faham. Ya, surat Al-Maidah ayat 73. Oke. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kaget bila nanti Anda mendapati bahwa jin muslim itu bekerja untuk dukun atau membalas dendam pada manusia. Mereka itu sebenarnya seperti kita, ya, seperti kita manusia muslim yang mengikuti hawa nafsu dan fasik, itu sering berbuat dosa. Nah, jelaskan padanya bahwa kemunafikan itu akan dibalas dengan neraka jahanam. Kita bacakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, yaitu surah An-Nisa ayat 145. Apabila dia ingin membunuh pasien, katakanlah bahwa balasannya adalah neraka jahanam. Kita bacakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha, dan seterusnya. Itu surah An-Nisa ayat 93. Apabila dia mencintai pasien, katakan bahwa dia tidak boleh begitu dan hendaknya mencari pasangan dari bangsanya sendiri. Bacakan kepadanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, dan seterusnya. Itu surah Ar-Rum ayat 21.
Sebagai kehati-hatian, mintalah dia mengucapkan syahadat sekali lagi dan nasihati dia agar menjalankan Islam dengan benar dan berhenti menjadi pelayan tukang sihir maupun berbuat fasik. Apabila jin bersikeras tidak mau masuk Islam dan tidak mau keluar dari tubuh pasien, maka saya akan memeranginya. Ingatlah bahwa pada akhirnya ruqyah itu bertujuan mengeluarkan jin maupun sihir dari tubuh pasien dengan izin Allah, dan keselamatan serta kebaikan pasien itu lebih utama, ya, itu lebih utama daripada mengislamkan jin yang sangat keras perlawanannya. Apabila dia dikirim tukang sihir dengan tumbal yang besar, atau apabila jin penyihirnya datang dan masuk ke tubuh pasien, jin penyihir itu maksudnya tukang sihir di kalangan jin, ya. Nah, biasanya kalau saya meruqyah itu tiba-tiba datang dia, aku dukun katanya misalnya, ya, wallahu a'lam. Apabila dia masuk ke badan pasien, mintalah kepada Allah untuk melemahkannya. Yang pertama, kita lemahkan dulu. Bacakan ayat ini, ya, untuk membatalkan semua tumbal maupun darah yang diberikan yang menjadi sumber kekuatannya. Kita bacakan surah Al-Maidah ayat 3. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Kemudian surah Al-Haqqah ayat 29. Halaka anni sultaniya. Halaka anni sultaniya, diulang-ulang. Halaka anni sultaniya, halaka anni sultaniya. Itu. Apabila jin penyihir datang dan melawan Anda dengan membaca mantra sihir atau dia memanggil bala tentaranya, maka bacakan ayat-ayat ini. Kita bacakan inna fatahna laka fatham mubina, diulang-ulang, inna fatahna laka fatham mubina. Surah Al-Fath ayat 1. Kemudian surah Ali Imran ayat 12, ini juga diulang-ulang. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannama ila jahannama wa bi'sal mihad. Ulangi terus dibacakan kepada dia. Apabila dia berkata akan memanggil bala tentara yang banyak untuk menghancurkan Anda, bacakan ayat ini. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Yaitu surah Al-Kahfi ayat 109. Apabila dia mengancam akan membunuh Anda atau akan mencelakakan istri dan anak-anak Anda, katakanlah bahwa Anda hanya bertawakal kepada Allah. Lalu bacakan ayat ini. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Yaitu surah Al-Mulk ayat 28. Kemudian lanjutannya surah Al-Mulk ayat 29. Qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Itu dibacakannya, diulang-ulang. Apabila Anda pikir dia harus musnah karena bahaya yang telah dilakukannya kepada pasien selama ini, maka mintalah kepada Allah, ya, mintalah kepada Allah. Namun sebelum dieksekusi, katakan padanya untuk terakhir kali, apakah kamu mau terima Islam atau tidak? Ya, tanyakan lagi, ya, untuk terakhir kalinya. Karena tidak ada paksaan dalam Islam. Kita tidak boleh memaksa kalau dia tidak mau masuk Islam. Dan apabila dia tetap tidak mau, maka katakanlah, saya melakukan ini bukan karena kamu tidak mau masuk Islam, tapi karena kamu telah membahayakan pasien. Ya, jadi seperti kita berperang dengan orang kafir. Kita tanya dulu, mau masuk Islam enggak? Kalau kata dia tidak, ya sudah, kita perangi dia. Bukan karena dia tidak mau masuk Islam, ya. Karena kalau perang itu kan kaitannya dengan bunuh-membunuh, ya, dengan izin Allah. Kita minta kepada Allah agar memusnahkannya. Sambil membaca ayat-ayat ini, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin, nahnu qaddarna bainakumul mauta. Itu diulang-ulang. Surah Al-Waqi'ah ayat 60. Kemudian surah As-Sajdah ayat 11, ya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Itu diulang-ulang. Minta kepada Allah dalam hati, minta kepada Allah supaya itu dimusnahkan. Apabila jin itu musnah, pasien akan muntah atau sendawa, atau bisa juga reaksi pengeluaran lainnya, ya. Mungkin
kemudian dia akan sadar dan merasa lega. Sudah dia langsung sadar, kemudian wah ini sudah hilang, udah tidak berat lagi katanya, atau sudah tidak sakit lagi. Nah itu ya, wallahu a'lam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian saja video tutorial kali ini ya. Saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi atau mendapatkan bantuan ruqyah dari saya, silakan baca ketentuannya di kolom deskripsi video ini. Sampai jumpa lagi insyaallah. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah